الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, saudaraku hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang mengasihi kita, menyayangi kita, mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Dan sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala cinta dan kasihnya kepada hamba-hambanya tidak akan bisa diukur oleh manusia. Karena cinta Allah kepada hambanya adalah puncak sebuah kecintaan, di mana tidak ada makhluk yang mencintai makhluk lebih daripada cinta Allah kepada hamba-hambanya. Rasulullah SAW bersabda, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih mencintai, mengasihi, menyayangi hamba-hambanya lebih daripada cinta wanita ini kepada anaknya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah makhluk yang paling mencintai, yang lebih daripada cinta Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia secara umum dan kepada pengikutnya secara khusus. Oleh karena itu, beliau berhadapan dengan aneka ragam mara bahaya. Beliau berhadapan dengan aneka ragam rintangan. Beliau berhadapan dengan aneka ragam penderitaan. Beliau berhadapan dengan aneka ragam orang-orang yang memusuhi beliau. Semua itu agar menyampaikan kepada kita risalah Allah yang akan menyelamatkan kita ketika kita kembali kepada Allah. Dan ini bukti cinta yang luar biasa. Orang yang mau berhadapan dengan mara bahaya, orang siap berhadapan dengan aneka ragam problematika kehidupan demi untuk kebaikan orang-orang yang ia cintai. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa kehidupan kita di permukaan bumi adalah ujian. Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menciptakan kita, dan di dalam kehidupan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan kita diuji oleh Allah, dan Allah berkeinginan untuk menguji kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari air yang bercampur, nabtalihi, kami ingin menguji manusia itu. Di dalam ayat ini tegas Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan maksud penciptaan, bahwa manusia, yaitu kita, dihidupkan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah untuk diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Agar Allah Tabaraka wa Ta'ala Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menguji kalian. Saudaraku, berarti kehidupan kita di permukaan bumi ini adalah masa-masa ujian yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Apakah gerangan ujian tersebut? Di dalam ayat sambungannya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Faja'alnahu sami'an basira, inna hadainahu sabila, imma syakira wa imma kafura.
Kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Kami ingin menguji dia. Apakah dia akan memilih jalan syukur atau memilih jalan kufur. Setelah kami terangkan kepadanya kedua jalan tersebut. Inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami telah terangkan kepada manusia jalan itu. Jalan syukur yang mana saja. Jalan kufur yang mana saja. Jalan ketaatan yang mana saja. Jalan yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mana saja, kami terangkan kepada manusia. Setelah itu manusia memilih. Allah berikan kekuatan kepada manusia untuk memilih. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk memilih. Imma syakira. Boleh jadi kita memilih jalan syukur. Wa imma kafura. Dan boleh jadi ada manusia yang memilih jalan kufur. Karena manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan kedua-duanya. Allah berfirman, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Umatmu yaitu kita, al-haqqu min rabbikum. Qul ja'al haqqu min rabbikum, dan telah datang kebenaran, keterangan semua yang kalian butuhkan dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang ingin beriman, silahkan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang ingin kufur dan tidak mau beriman, silahkan memilih jalan kufur. Di dalam ayat ini, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdalilkan dengan Al-Quran, berdalilkan dengan hadis, menetapkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita manusia kemampuan untuk memilih setelah diterangkan kepada kita mana kebaikan dengan dalil-dalilnya yang jelas, dan diterangkan kepada kita mana keburukan dengan dalil-dalilnya yang jelas. Wa hadainahun najdain, kami telah terangkan kepada manusia dua jalan. Sepakat ahli tafsir mengatakan bahwa dua jalan yang dimaksud, jalan kebaikan beserta seluruh dalil-dalilnya, dan jalan keburukan beserta seluruh dalil-dalilnya telah diterangkan secara lengkap oleh manusia. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengatakan bahwa sesungguhnya al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan makna kesempurnaan ditafsirkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih, wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum an. Tidak ada lagi amalan satu pun yang mendekatkan kalian ke surga, melainkan semuanya telah kuterangkan kepada kalian dan kuperintahkan kalian untuk mengerjakannya. Dan tidak ada amalan yang mendekatkan kalian ke neraka, melainkan semuanya telah kuterangkan dan aku larang kalian untuk melakukannya. Inilah kesempurnaan syariat yang menerangkan kepada kita kebaikan beserta cabang-cabangnya dan dalil dan argumentasinya, dan juga menerangkan kepada kita keburukan beserta cabang-cabangnya dan beserta dalil dan argumentasinya. Setelah itu Allah berikan kepada kita kemampuan untuk memilih. Maka hidup adalah pilihan saudaraku. Hidup adalah pilihan wahai muslimin yang kucintai karena Allah. Hidup ini adalah pilihan. Akankah kita memilih kebaikan sehingga dengannya di sisi Allah kita menjadi hamba yang bersyukur, ataukah kita memilih kemaksiatan sehingga di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala tercatat na'udzubillah sebagai hamba yang kufur. Perhatikan hadis Nabi berikut ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الكذب ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا." Jauhi oleh kalian dusta, karena sesungguhnya dusta mengajak kalian kepada aneka ragam dosa. Dan dosa akan menyeret kalian ke neraka. Dan seseorang berdosa dan selalu memilih. Dan seorang berdusta dan selalu memilih dusta. Dan memilih lagi dusta. Menunjukkan bahwa manusia memilih untuk berdusta. Bukan jujur dalam kehidupannya. Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sehingga seringnya dia memilih dusta dalam kehidupannya. Sampai-sampai di sisi Allah dia akan tertulis sebagai hamba kadzaba. Hamba yang pendusta. Maka
senantiasalah jujur. Sesungguhnya jujur mengajak kalian kepada aneka ragam kebaikan, dan kebaikan demi kebaikan akan mengajak kalian menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan senantiasa seseorang jujur dan selalu memilih jujur, jujur dan selalu memilih jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai di sisi Allah dia tertulis sebagai siddiqa, seorang hamba yang sangat jujur. Hadis ini jelas menerangkan bahwa dusta dan jujur itu adalah taharri, keinginan manusia untuk melakukannya. Dan ini menunjukkan apa yang tadi khatib katakan, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada manusia untuk memilih. Jujur adalah pilihan manusia, sebagaimana dusta adalah pilihan manusia. Kufur adalah pilihan manusia, sebagaimana iman adalah pilihan manusia. Tidak istiqamah adalah pilihan manusia, sebagaimana istiqamah adalah pilihan manusia. Allah berfirman, liman syaa minkum ayyastaqim. Barang siapa yang ingin di antara kalian, silahkan dia istiqamah. Barang siapa yang ingin, silahkan tempuh jalan istiqamah, jalan yang diridhoi, jalan yang dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala memulai istiqamah dengan keinginan? Karena memang istiqamah seorang hamba dimulai dari keinginannya untuk istiqamah di jalan Rabbnya, untuk istiqamah di atas ketaatan, sampai akhirnya kematian datang menjemput. Ma'asyarul muslimin, hati-hati dengan perangkap iblis, la'natullahi alaih, yang menyandarkan pekerjaan maksiat manusia kepada takdir Allah, yang menyandarkan pekerjaan maksiat manusia kepada catatan takdir yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mengatakan, dan khatib mengingatkan, Allah mencatatnya, karena itu adalah ilmu Allah yang maha luas, yang sudah tahu pilihan kita sebelum kita memilih maksiat itu. Hal yang sama, ketaatan telah tertulis, itu adalah ilmu Allah yang maha luas, sehingga Allah telah tahu apa yang akan kita pilih daripada ketaatan sebelum kita melakukan pilihan itu. Dan tidak ada seorang pun para ulama yang mengatakan bahwa ketaatan itu adalah paksaan Allah kepada hamba untuk taat, sebagaimana tak seorang pun di antara ulama yang mengatakan maksiat itu adalah paksaan takdir ilahi kepada hamba untuk berbuat maksiat. Maka hidup ini adalah pilihan, dan konsekuensi dari pilihan itu telah Allah terangkan. Konsekuensi syukur adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dengan kenikmatan tiada tara yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dan terbayang di hati seorang manusia. Sebagaimana konsekuensi kufur dan maksiat adalah neraka yang azab di dalamnya tiada tara, tak pernah terdengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terlihat oleh mata manusia, dan tidak ada hati manusia manapun yang bisa membayangkan dahsyatnya azab itu. Ma'asyarul muslimin, maka hari demi hari yang kita lalui di permukaan bumi, mulai dari waktu di mana kita telah Allah jadikan baligh, ini adalah pilihan yang harus kita lakukan. Saya yakin dan percaya, tidak ada di antara kita yang berbuat ibadah karena paksaan. Dia tidak ingin beribadah namun dipaksa oleh Allah, sehingga kakinya melangkah ke masjid padahal dia tidak mau ke masjid. Kakinya melangkah Jumat padahal tidak mau sebenarnya ingin pergi Jumat. Itu tidak ada. Sebagaimana hal yang sama, tidak ada yang melangkahkan kakinya kepada maksiat karena paksaan Allah. Karena memang dia yang pengen, dia yang ingin, dia yang merencanakan, bahkan dia yang menutup pintunya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyarul muslimin, ketika seorang hamba selalu memilih ketaatan, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berjanji kepada mereka untuk memasukkan mereka ke dalam surga dalam ayat yang sangat banyak. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga.
Dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya dan surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul azim. Itulah kejayaan yang sangat teramat besar. Itulah kesuksesan yang hakiki. Sebaliknya, barang siapa yang memilih kemaksiatan, maka yang ada adalah ancaman ilahi. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang tiada tara. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Barang siapa yang berbuat maksiat, tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya, dan menih jalan kemaksiatan, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan untuknya di dalam neraka itu adab yang sangat menghinakan. Allah tabaraka wa ta'ala sayang kepada kita, sebagaimana yang tadi khatib sampaikan di awal khutbah. Oleh karena itu Allah turunkan Al-Quran. Oleh karena itu Allah utus para nabi dan para rasul, yang tugas para nabi dan para rasul itu memperingatkan kita agar kita tidak mengambil jalan maksiat. Allah berfirman, فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Aku ingatkan kalian akan bahaya adanya api yang sangat menyala-nyala. Jauhi api itu dengan mengikuti Al-Quran yang telah Allah turunkan. Jauhi api itu, neraka itu, dengan mengikuti Rasul yang telah Allah utus. Syariat yang Allah sampaikan kepada kita, Allah tabaraka wa ta'ala telah sampaikan, dan Allah maha bisa menyampaikannya kepada setiap individu manusia. Ketika kita memilih sebuah ketaatan, dan Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkan itu terjadi, maka pujalah dan pujilah Allah. Ketika kita memilih jalan kemaksiatan, na'udzubillah, dan Allah mentakdirkan terjadi, maka jangan salahkan kecuali pilihan diri sendiri. Karena ketika kita memilih maksiat itu, kita tahu akibatnya. Allah sudah terangkan kepada kita di dalam Al-Quran, melalui lisan para nabi, melalui Al-Quranul Karim, melalui para ulama, melalui para da'i, melalui para khatib, telah disampaikan kepada kita. Pilihan maksiat itu ujungnya adalah murka Allah dan neraka Allah. Pilihan ketaatan ujungnya adalah ridho Allah dan surga Allah. Tsuma'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala jalla min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.